Satria Jala Katulistiwa. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Bersama saya Serdadia di Jala Katulistiwa News of the Week minggu keempat bulan November tahun 2023 dengan beragam-ragam berita Lantamal 12 yang telah kami sediakan untuk Anda semua. Aspers dan Lantamal 12 tekankan prajurit harus netral pada pemilu 2024. Asisten Personalia dan Lantamal 12, Kolonel Laut Khusus Muhibudin menjadi Inspektur Upacara Bendera yang diikuti seluruh prajurit dan PNS Lantamal 12 di lapangan Apel Mako Lantamal 12. Senin 20 November 2023. Dalam sambutannya, Aspers dan Lantamal 12 menyampaikan bahwa akan dimulai kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, serta kampanye pilkada. Aspers dan Lantamal 12 menekankan kepada prajurit untuk tidak terlibat dalam kegiatan hajat nasional tersebut dan tidak terlibat dalam politik praktis pada pemilu serentak 2024 dan harus netral. Aspers dan Lantamal 12 juga menyampaikan bahwa bagi personil yang baru mutasi masuk dan belum merubah data agar segera merubah data lewat Sibensam. Komandan Lantamal 12 hadiri AKS dan Renako 2 tahun 2023 dan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Agung MKS mengikuti kegiatan apel Komandan Satuan dan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan 2 tahun 2023 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali secara daring dan luring di Markas Bumi Marinir Cilandak, Jakarta, Selasa 21 November 2023. Acara AKS dan Renako 2 tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh pejabat teras TNI Angkatan Laut ini adalah sebagai sarana yang efektif untuk menggali informasi tentang kendala dan permasalahan satuan bawah, serta mewadahi saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan serta kebijakan. Kegiatan Renako 2 tahun 2023 ini dilaksanakan sebagai penyampaian alokasi anggaran TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam merealisasikan seluruh program kegiatan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta bersinergi mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern dan tangguh untuk Indonesia maju. Aksi sosial dan anjangsana PNS Lantamal 12 ke Panti Asuhan. Pegawai Negeri Sipil TNI Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Ketua Korpri PNS Ida Jubaidah beserta jajarannya melaksanakan aksi sosial anjangsana ke beberapa tempat di panti-panti asuhan di daerah Pontianak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia, Selasa 21 November 2023. Beberapa tempat panti asuhan yang dikunjungi diantaranya Panti Asuhan Bakti Luhur, Tunanetra Arahma, dan Panti Asuhan Catur Dharma Pepabri, Pontianak. Selain memupuk tali silaturahmi, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan sebagai insan manusia dengan memberikan bantuan berupa paket sembako dan tali asi. Diharapkan melalui kegiatan ini semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi anak-anak panti yang dikunjungi serta membawa keberkahan. Komandan Lantamal 12 hadiri sertijab 3 jabatan strategis jajaran Koarmada 1 dan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Agung MKS menghadiri upacara serah terima jabatan Kas Koarmada 1, Ir Koarmada 1 serta dan Lantamal 1 di Kesatrian Pondok Dayung, Rabu 22 November 2023. Dalam upacara tersebut, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto resmi menjabat sebagai Kas Koarmada 1 menggantikan Laksamana Pertama TNI Sawa. Sedangkan Kolonel Laut Suplai Sunarto menjabat sebagai Ir Koarmada 1 menggantikan Laksamana Pertama TNI F. Sugeng dan Kolonel Laut Pelaut Dores Afrianto Ardi menjadi Dan Lantamal 1 menggantikan Laksamana Pertama TNI Yohanes Jonarko Wibowo. Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono mengatakan serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembinaan personil dalam suatu organisasi. Serah terima jabatan dalam suatu organisasi militer merupakan suatu tuntutan alamiah dalam rangka kaderisasi organisasi dan memberikan media bagi karir dan peningkatan kinerja.
Diskes Lantamal 12 laksanakan latihan fungsional kesehatan antar bagian Faskes dan Satkes. Bertempat di Dermaga Satro Lantamal 12 dan Kalemukutan, Dinas Kesehatan Lantamal 12 menggelar latihan fungsional kesehatan antar bagian Faskes dan Satkes di bawah pimpinan Kapten Laut Kesehatan Handoko yang diikuti anggota Diskes Lantamal 12, Rabu 23 November 2023. Latihan fungsional ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme personil kesehatan Diskes Lantamal 12 dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan bagi prajurit maupun PNS Angkatan Laut, serta berkemampuan dalam penanganan evakuasi medis, perawatan luka, dan tindakan nebulizer. Selesai latihan ini diharapkan setiap personil kesehatan mampu memahami prinsip dan prosedur penanganan kegawat daruratan dengan cepat dan tepat, memahami tahapan manajemen penanganan kasus kegawat daruratan, juga memahami prosedur evakuasinya. Prajurit Lantamal 12 berpartisipasi donor darah dalam HUT Polairut ke-73. 20 prajurit Lantamal 12 kembali berpartisipasi pada kegiatan donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun Polairut ke-73 yang diselenggarakan oleh Ditpol Air Polda Kalimantan Barat, Rabu 22 November 2023. Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk aksi kemanusiaan untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang sedang memerlukan darah. Dan selain itu juga sebagai bentuk sinergitas di antara TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dengan Polisi Republik Indonesia yang perlu dijaga. SMA Bina Utama Pontianak kunjungi kembali KRI Karawang 872. Kunjungan siswa SMA Bina Utama Pontianak ke KRI Karawang 872 yang sandar di Dermaga Satro Lantamal 12 Pontianak merupakan siswa jurusan IPA yang mana sebelumnya telah dikunjungi oleh siswa jurusan IPS. Jumat 24 November 2023. Hal ini merupakan program kerja Gerakan Pramuka SMA Bina Utama Pontianak didampingi pembina Gerakan Pramuka Bapak Muhammad Idrus. Para siswa mendapat pembekalan dari para awak kapal tentang kehidupan di kapal, peralatan kapal, serta sarana dan prasarana yang ada di kapal. Di samping dapat memberikan manfaat, menambah wawasan tentang kapal perang Republik Indonesia, juga menumbuhkan semangat dan jiwa kebaharian sekaligus sebagai upaya pembinaan potensi maritim bagi masyarakat pesisir, khususnya para generasi muda. Komandan Lantamal 12 sambut Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Pontianak. Kedatangan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo disambut oleh Komandan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Agung MKS. Penyambutan ini merupakan bagian dari kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Pontianak, Jumat 24 November 2023. Kunjungan Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan adalah untuk menjamu dan mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka peresmian pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-32 dan Munas Kohati ke-25 tahun 2023 yang digelar di The Hall Convention Center, Hotel Kuburaya. Dalam peresmian tersebut, di hadapan para kader anggota HMI dan Kohati, Presiden menuturkan bahwa terdapat sejumlah tantangan eksternal yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan tersebut itulah yang harus dihadapi pemimpin masa depan agar Indonesia dapat melompat menjadi negara maju. Demikian pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya bersama kru Dispeng Lantamal 12 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Satria Jalaka Tulistiwa, Jala Svepa, Jaya Maha.